Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini Ibu Guru akan menjelaskan pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita akan mempelajari yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.1 tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, kita akan belajar muatan PPKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ikuti anak-anak. Muatan bahasa Indonesia yaitu kita akan menyimpulkan teks laporan. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan simpulan. Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah kita baca dulu teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan informasi penting dalam teks yang kita baca. Yang ketiga, menghubungkan semua informasi menjadi satu pernyataan akhir. Nah, perhatikan untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini, Ibu akan memberikan satu contoh sebuah teks yaitu satu paragraf. Kita baca. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, sekarang apakah kesimpulan dari teks tadi? Bacaan teks tadi kesimpulannya adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Nah, untuk muatan PKN, kita akan menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama Pancasila sila ketiga. Kemarin pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari sila 1 dan 2. Nah, sebelum itu bagaimanakah bunyi sila ketiga? Siapa yang tahu? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Lambang gambarnya apa? Pohon beringin. Nah, di dalam sila ketiga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu adalah contohnya ya. Jadi contohnya di gambar itu seorang anak sekolah yaitu membantu membangun sebuah musola. Nah, itu sudah termasuk bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, bersama-sama bergotong royong ya. Itu contohnya. Selanjutnya yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Di dalam gambar, bagaimana perjuangan bangsa kita untuk memperjuangkan kemerdekaan agar negara kita bisa merdeka. Nah, para pahlawan ini rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berkorban apa? Jiwa, raga, dan harta. Selain itu, yang ketiga adalah
Nilai-nilai yang tergandung di dalam sila ketiga Pancasila yaitu contohnya yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Contohnya di situ kita sebagai siswa sekolah untuk mengungkapkan rasa bangga dan cinta tanah air, kita bisa mengikuti upacara hari Senin, misalkan upacara bendera, upacara memperingati hari 17 Agustus, itu sudah merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Selanjutnya bisa juga untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu mengembangkan rasa bangga ya, bangga. Bagaimana caranya bangga terhadap negara? Bisa kita berlatih atau mempelajari kesenian daerah seperti musik angklung di situ. Angklung dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat ya, dari Jawa Barat. Bisa juga kita belajar menari tari daerah. Nah, kalau kita mau belajar tari daerah, itu juga merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air terhadap kebudayaan kita. Nah, nilai-nilai yang keempat yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu mengembangkan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian ketahui bahwa negara kita Indonesia terdiri dari berbagai atau beribu-ribu pulau, dan beribu-ribu suku bangsa. Nah, di situ ada gambar suku bangsa banyak sekali ya. Ada suku Bugis, Jawa, Dayak, Sumatera, Batak, Kalimantan, Maluku, banyak lagi dan lainnya, Papua. Ya. Selain itu, selain bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa Indonesia juga memiliki beraneka ragam atau berbagai macam agama. Ya, di negara kita ada 6 agama. Nah, kesemua itu kita selimuti dengan atau kita gabung menjadi kebinekaan tunggal ika, menjadi satu, tidak boleh bercerai-berai. Nah, itu caranya kita harus saling menghormati. Ini adalah contoh yang keempat, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian tadi penjelasan dari Bu Guru untuk pembelajaran keempat tematik muatan PKN dan bahasa Indonesia. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jaga selalu kesehatan kalian agar selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Bu Guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.